kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Pelepasan jilbab anggota Paskibraka Putri, Sulawesi Tengah menuai kecaman. Seorang nelayan di Kabupaten Banggai ditemukan meninggal dunia usai terjatuh ke laut. Dua pelaku pencurian disertai kekerasan ditangkap di Kabupaten Poso. Kepolisian Resor Poso menangkap 2 pelaku pencurian disertai kekerasan di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. Kedua pelaku diketahui berinisial RHS dan FP, berusia 17 tahun dan menganiaya kakek dan neneknya. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam, ponsel, dan sepeda motor. Pengungkapan kasus pencurian tersebut bermula ketika kedua pelaku mendatangi rumah korban di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir dengan maksud melakukan pencurian terhadap sejumlah barang berharga. Karena pintu rumah terkunci, RHS mencungkil jendela dan berhasil masuk ke dalam rumah korban yang tak lain kakek dan neneknya. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Poso Kota. Keduanya diinterogasi polisi dan ditemukan barang curian berupa 1 unit telepon genggam dan sebilah parang yang digunakan memukul korban. Polisi juga menyita sepeda motor pelaku yang digunakan melakukan aksi kejahatan. Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Polres Poso, Inspektur 2 Polisi Habibi Gase, mengatakan kedua pelaku telah diamankan beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Adapun di sini yang menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan ini yaitu pasangan suami istri dengan inisial WS dan inisial MB. Kedua pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Poso. Keduanya dijerat pasal 365 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Kabupaten Poso. Sebanyak 200 murid Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Palu melakukan aksi parade nuansa merah putih. Aksi ini bagian dari kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan murid Taman Kanak-kanak ini berkumpul di halaman kantor Wali Kota Palu. Mereka didampingi orang tua dan guru sekolah Long March. Mereka mengenakan atribut bernuansa merah putih. Murid-murid sekolah tersebut begitu antusias mengikuti parade yang ditandai dengan pelepasan ratusan balon merah putih. Kepala Sekolah TK Pembina Palu, Hapsa, mengatakan parade nuansa merah putih bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada anak-anak sejak dini. Apalagi di momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kami melaksanakan kegiatan ini adalah kegiatan parade nuansa merah putih dengan tujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada peserta didik kami dan menanamkan kepada anak sejak dini kecintaan terhadap negara Indonesia yang kita cintai. Seperti itu, kegiatan ini kami lakukan merupakan kegiatan tahunan yang ada di TK Negeri Pembina. Jadi dilaksanakannya sekali setahun dalam momen ini dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-79 tahun. Jadi hadir seluruh keluarga besar dan kegiatan ini sesuai dengan tema pembelajaran yang ada di TK Negeri Pembina Palu pada saat ini adalah tema Dirgahayu Indonesiaku. Jadi kami mengajarkan bukan hanya kepada anak didik kami tetapi
kebersamaan, kerjasama kolaborasi dengan orang tua peserta didik, bagaimana caranya kita menanamkan, memperkenalkan bahwa beginilah semangat kita, kecintaan kita terhadap negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Parade nuansa merah putih diharapkan bisa menguatkan semangat dan kecintaan peserta didik sejak dini terhadap Indonesia. Kegiatan tersebut sudah menjadi agenda tahunan dari pihak TK Negeri Kempina. Julianus K. melaporkan dari Palu. Tungku smelter berisi cairan logam panas milik PT Lestari Smelter Indonesia alias LSI Morowali meluber Jumat malam. Cairan logam tersebut meluber hingga ke lantai dan membuat karyawan panik dan lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun operasional smelter sementara dihentikan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Donggala menahan Abdul Rahim, Kepala Desa, dan Yohanes Lepong selaku Bendahara Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Sebanyak 80 perenang mengikuti lomba renang melintasi Teluk Palu Minggu pagi. Lomba ini sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Peserta lomba tidak hanya berasal dari kota Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Bahkan ada atlet renang dari luar Provinsi Sulawesi Tengah dan mancanegara. Kejaksaan Negeri Donggala resmi menetapkan asisten 3 pemerintah Kabupaten Donggala, DB Lubis, sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan alat teknologi tepat guna tahun anggaran 2019. DB Lubis menjalani status tahanan rumah karena kondisinya sakit. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah hingga kini masih kesulitan memenuhi stok darah. Kurangnya pendonor dan luasnya wilayah jangkauan menjadi penyebab utama kurangnya stok darah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.